simpan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah Siaran kebaktian pembukaan Sabat ini. Dimanapun Anda berada, doa saya semoga Anda dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan ceria di hari pertama di tahun yang baru ini. Sudah pasti kita telah meninggalkan tahun 2020 dengan pelbagai cabaran dan bebanan, khususnya cabaran global yang sama-sama kita harungi, yaitu pandemi COVID-19. Namun, di sebalik kita telah hidup dalam situasi pandemik yang sudah menghampiri setahun, saya pasti kita juga telah mengalami pengalaman-pengalaman yang indah sepanjang pandemik ini. Yang pastinya kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah memimpin setiap kita, sehingga kita sudah memasuki di tahun 2021. Secara duniawi, setiap kali kita masuk di tahun baru, Ia memberi petunjuk kepada kita bahwa dunia kita semakin tua dan usia diri kita juga semakin meningkat dan semakin tua. Tetapi
Yang baiknya, saudara dan saudari, setiap kali kita masuk di tahun baru, semakin dekat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan semakin dekat kita bertemu dengan Tuhan dan Juru Selamat kita. Renungan saya pada petang ini bertajuk, Rancangan Tuhan bukan rancanganmu. Saya percaya masing-masing kita mempunyai misi dan azam dalam kehidupan kita pada tahun ini. Mungkin kita berazam dan berniat untuk mencapai sesuatu pada tahun ini. Tidak kurang juga timbul persoalan penting dalam pikiran kita. Bagaimana hidup saya pada tahun ini? Apakah cabaran yang akan selalu pada tahun ini? Apakah rezeki saya bertambah atau berkurangan? Dan macam-macam lagi persoalan yang timbul dalam benak otak kita. Kebiasaannya, sebelum kita melakukan segala sesuatu, selalu ada 1001 rencana dalam pikiran kita. Langkah demi langkah kita atur, agar hasil yang kita capai tidak mengecewakan. Sebab itulah, setiap orang pasti membuat suatu rancangan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mungkin orang yang belum bernikah merancang untuk menikah pada tahun ini. Mungkin orang yang sudah bernikah merancang untuk mendapatkan anak pada tahun ini. Mungkin pada tahun ini kita merancang membina sebuah rumah. Mungkin kita merancang untuk sambung belajar pada tahun ini. Dan banyak lagi mungkin rancangan-rancangan dalam pikiran kita. Namun, saudara dan saudari, perlu kita ketahui, seperti yang diperingatkan dalam buku Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sementara kita memulakan hidup kita pada tahun ini, mari kita serahkan segala perencanaan kita kepada Tuhan. Raja Salomo mengingatkan kepada kita dalam buku Amsal 16 ayat 3. Mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Ayat ini mengajar kepada kita supaya kita harus mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan dalam setiap rencana yang ingin kita lakukan. Kita tidak boleh berharap kepada kekuatan dan kehebatan diri kita sendiri. Kita memerlukan Tuhan untuk mengawal setiap rencana, setiap aktiviti, setiap pekerjaan, dan setiap keinginan kita. Sebagai manusia, kita boleh saja salah dan tersilap plan. Mungkin bagi kita, ia kelihatan yang baik, tetapi apakah itu baik dan berkenan di hadapan Tuhan? Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kita hanya mampu meramal sesuai dengan kemampuan analisa kita. Tetapi yang tahu pasti hanya Tuhan. Tuhan mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 13 dan 14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap
yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, ramai orang stres menjadi stres karena apa yang direncanakannya menyimpang jauh dari apa yang dipikirkan dan diharap-harapkannya. Ingatlah bahwa jika dalam rancangan terjadi kegagalan, itu bukan berarti bencana. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kegagalan, tetapi pasti ada kebaikan di sebalik yang telah kita lakukan. Ada dua alasan utama kenapa kita melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Yang pertama, umur manusia ada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang empunya hidup ini, empunya hidup kita, dan mengatur hidup kita, termasuk rencana kita. Walaupun kita berencana sebaik mungkin, belum tentu besok kita masih hidup. Yang kedua, karena rencana kita yang kita buat belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena mungkin rencana kita boleh saja membuatkan Tuhan berduka. Saudara-saudari, jika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan tanpa bergantung kepada kekuatan dan kehebatan kita sendiri, maka akan ada damai dan sukacita dalam diri kita secara pribadi. Dikatakan lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jika kita andalkan Tuhan, maka kita akan menuai berkat. Tetapi sebaliknya, jika kita mengandalkan kekuatan kita, maka bersiap sedialah untuk kecewa, karena kita tidak menuai hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita sepatutnya berkata seperti dalam Yakobus 4 ayat 15. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, oleh itu, mari kita sama-sama di awal tahun ini menyerahkan segala perencanaan kita kepada Tuhan untuk tahun 2021. Dan tetap mengandalkan atau bergantung penuh kepada Tuhan, agar apapun yang kita lakukan dan setiap rancangan yang sudah kita rancangkan itu lebih diberkati oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati setiap rancangan baik yang anak-anaknya lakukan. Sekian dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta di surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa sementara kami memulakan segala rancangan dan rencana kami pada tahun ini, kami harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kami. Oleh itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menyertai setiap kami, membantu dan memimpin kami. Sementara kami merancang kehidupan kami pada tahun ini, sehingga biarlah rencana kami itu
sesuai dengan rencana Tuhan. Rancangan kami itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan biarlah apa yang terjadi dalam hidup kami pada tahun ini bukan sesuai dengan keinginan kami, bukan sesuai dengan rancangan kami, tapi sesuai dengan rencanamu dan rancanganmu. Sebab kami percaya rencanamu itulah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.